Ruang sidang DPR RI dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan seperti listrik di udara. Para anggota dewan saling bersahutan, sebagian mendukung revisi UU TNI dengan dalih memperkuat stabilitas nasional, sementara yang lain mengecamnya sebagai ancaman laten terhadap demokrasi. Menteri Pertahanan, dengan suara tegas namun dingin, membacakan pasal-pasal baru yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun, serta memperluas wewenang militer dalam menangani ancaman non-tradisional. Namun, di luar ruang sidang, ribuan mahasiswa dan aktivis mulai bergerak menuju Senayan, membawa spanduk bertuliskan "Militer kembali berkuasa. Jangan ulangi sejarah kelam." Bentrokan kecil dengan aparat mulai pecah di beberapa titik, seolah menjadi pertanda buruk dari sebuah badai yang lebih besar. Di antara para wakil rakyat yang hadir, Dian Lestari, seorang anggota DPR muda dari partai oposisi, duduk dengan rahang mengatup rapat. Matanya tajam mengamati setiap kata yang keluar dari mulut Menteri Pertahanan. Ia tahu, ini lebih dari sekadar revisi undang-undang, ini adalah strategi jangka panjang untuk mengembalikan dominasi militer dalam kehidupan sipil. Tangannya mengepal saat ia membaca dokumen yang baru saja diserahkan oleh asistennya. Isinya mencengangkan, ada bukti bahwa beberapa jenderal aktif telah diam-diam bertemu dengan elit politik dan konglomerat besar, membahas revisi ini jauh sebelum diajukan ke parlemen. Hatinya berdegup kencang. Jika ini benar, maka negara sedang berada di tepi jurang kembalinya otoritarianisme, dan ia hanya punya sedikit waktu untuk menggagalkannya. Di tempat lain, Raka Pradipta, seorang jurnalis investigasi, duduk di kafe kecil di dekat kompleks Senayan, memperhatikan layar laptopnya dengan ekspresi serius. Ia baru saja menerima email anonim berisi bocoran dokumen revisi yang lebih detail, lengkap dengan skema kekuasaan yang akan terbentuk jika UU ini lolos. Beberapa nama besar terpampang di sana, jenderal aktif, politisi senior, hingga taipan bisnis yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Tiba-tiba, notifikasi pesan masuk di ponselnya. "Hati-hati, mereka tahu kau sedang menyelidiki ini." Jantungnya berdebar. Ia menoleh ke sekeliling, merasa ada yang mengawasinya. Di luar kafe, seorang pria berjaket hitam berdiri diam, matanya tak lepas dari dirinya. Raka menelan ludah. Ia sadar, ini bukan sekadar investigasi biasa. Ini adalah pertempuran yang bisa membahayakan nyawanya. Di sebuah ruangan eksklusif di Hotel Bintang 5 Jakarta, Jenderal Surya Dirgantara duduk dengan santai, tetapi matanya tajam mengamati orang-orang di sekeliling meja bundar. Di hadapannya, beberapa politisi senior dan taipan bisnis terkemuka tengah membahas langkah terakhir sebelum revisi UU TNI disahkan. "Setelah ini, kita tidak perlu lagi bergantung pada pemerintahan sipil yang lemah," ujar seorang pria berkemeja mahal, sambil menuangkan anggur ke gelasnya. Jenderal Surya tidak tersenyum, tetapi anggukan kecilnya cukup untuk memberi sinyal bahwa rencana mereka sudah di jalur yang benar. Di luar ruangan, seorang pelayan hotel yang mencurigakan menundukkan kepala saat mendengar percakapan itu. Ia bukan pelayan biasa, melainkan informan yang diam-diam merekam setiap kata. Sementara itu, Dian Lestari duduk di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, matanya menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya kalut. Asistennya baru saja mengirim pesan bahwa ia berhasil mendapatkan rekaman pertemuan rahasia Jenderal Surya dengan para elit politik. Tangannya gemetar saat menekan tombol play di ponselnya, mendengarkan suara-suara yang membuktikan bahwa revisi ini bukan sekadar demi keamanan nasional, tetapi sebuah strategi untuk mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan. Napasnya tercekat saat mendengar salah satu suara berkata, "Jika ada yang menghalangi, kita pastikan mereka diam untuk selamanya." Tiba-tiba, suara dering telepon mengejutkannya. Nomor tak dikenal. Saat ia mengangkat, suara dalam telepon berbisik tajam, "Berhenti sekarang, atau nyawamu jadi taruhannya." Di sisi lain kota, Raka Pradipta berlari menembus hujan menuju rumahnya. Sejak ia mempublikasikan sebagian data di blog pribadinya, ia merasa seperti terus diawasi.
Tadi sore, seorang pria tak dikenal mendekatinya di kedai kopi dan dengan suara rendah berkata, "Kau terlalu dalam. Berhenti sebelum terlambat." Kini, saat ia membuka pintu apartemennya, ia merasakan firasat buruk. Laptopnya yang tadi ia tinggalkan di meja kini terbuka, seolah seseorang baru saja mengaksesnya. Notifikasi pesan masuk di layar membuat jantungnya berdebar. "Kami tahu di mana keluargamu tinggal." Raka menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar investigasi biasa, ini adalah perang. Dan ia baru saja masuk ke dalam medan pertempuran yang berbahaya. Mayor Andika Satya berdiri tegak di hadapan atasannya di markas besar TNI, tetapi hatinya bergejolak. Ia baru saja menerima perintah yang membuatnya resah, memantau dan menekan tokoh-tokoh oposisi yang menentang revisi UU TNI. "Kita harus memastikan tidak ada gangguan dalam proses ini," kata Letjen Bagas Haryono dengan nada perintah yang tak terbantahkan. Andika menahan napas. Ia seorang prajurit, setia kepada negaranya, tetapi ini bukan sekadar perintah biasa. Ini adalah misi untuk membungkam rakyatnya sendiri. Dalam diam, ia mulai bertanya-tanya, apakah aku membela negara, atau justru mengkhianatinya? Di rumahnya yang sunyi, Andika duduk termenung di depan meja, matanya tertuju pada dokumen yang baru saja ia dapatkan dari seorang sumber anonim. Di dalamnya, ada laporan tentang Operasi Stabilitas Nasional, rencana rahasia untuk menempatkan perwira militer di berbagai posisi strategis di pemerintahan dan media. Dokumen itu juga mengungkap nama-nama oposisi yang harus diawasi, dan di antaranya, ia melihat nama Dian Lestari dan Raka Pradipta. Ia teringat masa kecilnya, ketika ayahnya, seorang veteran reformasi, selalu mengatakan, militer harus melindungi rakyat, bukan menakuti mereka. Hatinya terasa berat. Ia tahu jika menolak perintah ini, kariernya bisa tamat. Tapi jika ia menurut, nuraninya akan mati. Di tempat lain, Dian Lestari menerima email dari pengirim tak dikenal. Saat ia membukanya, hanya ada satu kalimat, "Seseorang di dalam TNI ingin membantumu." Pesan itu disertai dengan lampiran yang berisi dokumen tentang keterlibatan militer dalam revisi UU ini. Dian menatap layar dengan napas memburu. Apakah ini jebakan? Atau apakah ada seseorang dari dalam sistem yang benar-benar ingin melawan arus? Sementara itu, di sebuah kedai kopi yang remang, Andika menyesap kopinya dengan gelisah. Ia telah mengirimkan informasi kepada oposisi, dan kini ia hanya bisa menunggu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, suara langkah sepatu berderap di atas lantai beton. Jenderal Surya Dirgantara berdiri di tengah ruangan, dikelilingi beberapa perwira tinggi yang wajahnya penuh ketegangan. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Revisi UU TNI hanya langkah awal. Jika parlemen atau sipil menghalangi, kita akan ambil alih dengan cara kita sendiri." Suaranya dingin, penuh kepastian. Seorang kolonel muda terlihat ragu, tetapi ia hanya bisa mengangguk. Di dinding, peta besar Jakarta terpampang dengan beberapa titik merah menandai lokasi strategis, Istana Negara, DPR, Mabes Polri, dan Kantor Media Nasional. Mereka sedang menyusun langkah berikutnya, kudeta perlahan yang akan mengembalikan dominasi penuh militer atas negeri ini. Di tempat lain, Dian Lestari dan Raka Pradipta bertemu secara diam-diam di sebuah apartemen sewaan. Suara hujan di luar jendela menambah atmosfer mencekam. "Ini bukan sekadar revisi undang-undang, Raka. Ini skenario militer untuk mengambil alih pemerintahan," kata Dian, menunjukkan dokumen yang ia dapat dari sumber misteriusnya. Raka membaca cepat, wajahnya semakin pucat. "Kalau ini benar, kita harus menyebarkannya sebelum terlambat," ucapnya. Namun, sebelum mereka bisa berbuat lebih jauh, suara ketukan keras terdengar di pintu. Mereka saling berpandangan dengan panik. Apakah mereka sudah ditemukan? Di dalam mobil hitamnya, Mayor Andika Satya menggenggam setir dengan erat.
Ia baru saja menerima perintah untuk menangkap Dian Lestari dan Raka Pradipta, tetapi hatinya berontak. Ia tahu, begitu mereka ditangkap, tak akan ada lagi yang bisa menghentikan rencana kudeta ini. Dengan napas berat, ia mengambil keputusan besar. Alih-alih menuju lokasi untuk menangkap mereka, ia meraih ponselnya dan menghubungi nomor anonim yang diberikan oleh seorang mantan kolega yang juga menentang rencana ini. Kita harus bertindak sekarang, atau negara ini akan jatuh ke tangan yang salah, katanya lirih. Di balik telepon, suara Parau menjawab, kita siap. Katakan kapan. Malam itu, Dian Lestari dan Raka Pradipta berlari menembus hujan, meninggalkan apartemen mereka yang sudah tidak aman. Mereka berhasil meloloskan diri tepat sebelum sekelompok pria berpakaian preman mendobrak pintu. Kita harus menyebarkan dokumen ini sebelum mereka menemukan kita, ujar Dian dengan napas tersengal. Raka mengangguk, segera mengetik pesan di ponselnya, kode merah. Segera unggah semua data. Jurnalis lain yang bersekutu dengan mereka mulai bergerak, menyebarkan laporan ke berbagai media independen. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, suara sirene dan deru mobil hitam mendekat dengan cepat. Mereka menemukan kita, Raka berteriak. Tanpa berpikir panjang, mereka melompat ke dalam mobil tua yang diparkir di gang sempit dan melaju secepat mungkin ke arah luar kota. Di tempat lain, Mayor Andika Satya bertemu dengan beberapa perwira yang diam-diam menolak rencana kudeta. Mereka berkumpul di sebuah rumah aman, merancang strategi untuk menggagalkan rencana Jenderal Surya. Jika kita biarkan ini terjadi, negara akan kembali ke era Orde Baru, kata Andika dengan nada tajam. Salah satu perwira, Kapten Reza Mahendra, mengangguk. Saya punya orang di dalam markas mereka. Kita bisa bocorkan informasi ke media dan masyarakat, katanya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara ledakan terdengar di luar. Jendela pecah, dan debu memenuhi ruangan. Mereka tahu kita di sini, teriak seseorang. Andika meraih pistolnya. Malam ini, pertarungan sebenarnya telah dimulai. Sementara itu, di pusat kota Jakarta, ribuan demonstran turun ke jalan, meneriakkan protes menolak revisi UU TNI. Mereka membawa spanduk bertuliskan, demokrasi atau diktator, dan jangan bawa kami mundur. Polisi dan tentara mulai mengepung massa, tetapi di antara mereka, ada prajurit yang diam-diam menolak perintah untuk bertindak represif. Salah satu dari mereka adalah Sersan Bayu, yang dengan gelisah menggenggam senjatanya. Aku tidak bisa melakukan ini, gumamnya. Saat seorang komandan berteriak, bubar atau kami tembak, Bayu mengambil langkah berani. Ia membalikkan senjatanya dan berteriak kepada rekan-rekannya, kita tidak boleh melawan rakyat sendiri. Beberapa prajurit ragu, sementara lainnya mulai bergabung dengannya. Di tengah lautan demonstran, api perlawanan telah menyala. Di dalam sebuah ruang pertemuan gelap di Mabes TNI, Jenderal Surya Dirgantara menatap layar besar yang memperlihatkan demonstrasi yang semakin membesar. Suaranya tajam saat ia berbicara kepada para petinggi militer di ruangan itu. Situasi sudah di luar kendali. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan kesempatan. Ia kemudian menatap seorang pria berjas hitam yang duduk di sudut ruangan. Mulai eksekusi skenario darurat, pria itu mengangguk dan menekan tombol di ponselnya. Dalam hitungan menit, jaringan internet di pusat kota mulai terputus, siaran media nasional tiba-tiba mengalami gangguan, dan pasukan khusus bergerak ke titik-titik strategis. Langkah terakhir telah dimulai. Sementara itu, di tengah gelombang demonstrasi yang semakin memanas, Dian Lestari dan Raka Pradipta mencoba menghubungi kontak mereka di media, tetapi semua komunikasi telah terputus. Mereka sudah mematikan internet, kata Raka dengan nada frustrasi. Dian menggigit bibirnya, lalu berkata, kalau begitu, kita harus menyampaikan langsung ke rakyat. Dengan langkah berani, mereka naik ke sebuah mobil bak terbuka dan menggunakan pengeras suara. Saudara-saudara, ini bukan sekadar revisi undang-undang. Ini adalah upaya kudeta, teriak Dian, suaranya menggema di antara lautan massa.
Raka mengangkat dokumen yang mereka miliki, mengungkapkannya kepada kamera-kamera jurnalis independen yang masih bisa merekam. "Sebarkan ini ke seluruh dunia," serunya. Di saat yang sama, Mayor Andika Satya dan Kapten Reza Mahendra bergerak cepat menuju pusat kendali komunikasi militer. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan rencana Jenderal Surya adalah merebut kembali akses informasi. Dengan menyamar sebagai pasukan pengamanan, mereka berhasil menyelinap masuk ke dalam gedung pusat komunikasi. Namun, saat mereka hampir mencapai server utama, alarm berbunyi. "Kita ketahuan," seru Reza sambil mengangkat senjatanya. Pasukan elit telah mengepung mereka. Andika menarik napas dalam. Ini bukan lagi soal karir atau kesetiaan, ini soal menyelamatkan masa depan negara. Dengan gerakan cepat, ia menekan tombol darurat di panel kontrol, berusaha mengembalikan koneksi internet. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, suara tembakan menggema di ruangan itu. Suara tembakan menggema di dalam pusat kendali komunikasi militer. Mayor Andika Satya dan Kapten Reza Mahendra berlindung di balik meja server, sementara pasukan elit mengepung mereka. "Kita tidak punya banyak waktu," teriak Reza sambil membalas tembakan. Andika berlari menuju panel utama, mengetik cepat di layar terminal. Tiba-tiba, pintu ruangan meledak, sebuah granat kejut dilemparkan ke dalam. Cahaya menyilaukan membuat mereka tak bisa melihat sesaat, dan saat penglihatan mereka kembali, moncong senjata sudah diarahkan ke kepala mereka. "Hentikan perlawanan atau kalian mati." Suara dingin itu datang dari Kolonel Rudi Santoso, tangan kanan Jenderal Surya. Andika menatapnya tajam, tetapi tangannya tetap berada di atas keyboard. "Sudah terlambat, aku sudah mengirimkan semuanya." Di luar, ribuan orang menyaksikan layar-layar besar yang mulai menayangkan video rahasia, rekaman pertemuan rahasia Jenderal Surya, peta strategi kudeta, dan perintah untuk menutup akses informasi nasional. Suasana berubah drastis, massa yang awalnya hanya berdemo kini benar-benar marah. Mereka mendorong barikade polisi, berteriak, "Kami tidak akan diam." Beberapa anggota pasukan keamanan mulai ragu, melihat kenyataan bahwa mereka telah digunakan sebagai alat kekuasaan. Sersan Bayu, yang sebelumnya menolak menembak rakyat, berdiri di antara pasukan dan demonstran. Ia menurunkan senjatanya, lalu berteriak, "Aku bersama rakyat." Keheningan sejenak melanda sebelum beberapa tentara lain mengikuti jejaknya. Barikade mulai runtuh dari dalam. Di dalam Istana Negara, Presiden menonton perkembangan situasi dengan wajah tegang. "Ini lebih buruk dari yang kita duga," katanya pada ajudannya. Seorang penasihat hukum mendekat, membawa laporan yang baru saja mereka terima. "Pak, kita harus bertindak. Jika kita tidak segera mengambil sikap, militer akan mengambil alih segalanya." Presiden terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Siapkan dekret darurat. Kita kembalikan kendali negara ke tangan sipil sebelum terlambat." Di luar istana, suara demonstrasi semakin menggelegar, dan di dalam pusat kendali, Kolonel Rudi menyadari sesuatu, kudeta ini telah gagal sebelum sempat dimulai. Di dalam pusat kendali komunikasi yang masih dipenuhi asap dari ledakan kecil, Kolonel Rudi Santoso menatap layar komputer yang menunjukkan pesan terakhir dari Mayor Andika, "Data telah dikirim ke seluruh negeri." Rudi mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa mereka telah kalah. Tanpa ragu, ia mengangkat pistolnya, bersiap menekan pelatuk. Namun, sebelum ia bisa menembak, sekelompok pasukan yang berbelot menyerbu ruangan. "Lepaskan senjata Anda," teriak seorang perwira muda. Rudi tersenyum sinis, lalu dengan tenang meletakkan pistolnya di meja. "Kalian pikir ini sudah berakhir?" katanya dingin sebelum diborgol. Di luar, situasi berubah drastis. Setelah melihat bukti rencana kudeta, rakyat semakin berani melawan. Ribuan demonstran memaksa masuk ke gedung parlemen, sementara di jalanan, semakin banyak tentara yang menolak perintah atasan mereka. Di dalam Mabes TNI, Jenderal Surya menerima laporan bahwa hampir setengah dari pasukannya telah membelot atau menolak bertindak. Ia menatap meja di depannya,
lalu menghela napas panjang. Ia tahu permainan sudah berakhir. Dengan langkah berat, ia mengambil telepon dan menghubungi Istana Negara. "Pak Presiden," katanya dengan suara berat, "saya menerima perintah Anda. Kudeta resmi dihentikan." Di dalam istana, Presiden akhirnya muncul di televisi nasional, wajahnya masih tegang. "Hari ini, kita telah menyaksikan ancaman terbesar bagi demokrasi kita. Namun, berkat keberanian rakyat, keadilan menang," ucapnya. Sementara itu, Dian Lestari dan Raka Pradipta menyaksikan siaran tersebut dari kerumunan, saling tersenyum lelah. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Di tempat lain, Mayor Andika dan Kapten Reza duduk di dalam mobil tahanan, tangan mereka masih diborgol, tetapi wajah mereka menunjukkan kepuasan. Mereka telah dianggap pengkhianat oleh sebagian pihak, tetapi bagi rakyat, mereka adalah pahlawan.